Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Diana Zaini untuk mata kuliah masih dalam mata kuliah Sistem Badan Hukum, melanjutkan dari pertemuan pertama, pertemuan kedua, di mana pertemuan pertama saya sudah membahas mengenai kenapa kok subjek hukum itu juga terdiri dari manusia dan badan hukum. Kemudian pertemuan kedua saya sudah membahas mengenai badan hukum yang berbentuk perbankan, PT Bank. Nah, saat ini saya akan membahas badan hukum juga yang berbentuk BUMDes atau BUMDes yang berbentuk perseroan terbatas atau PT BUMDes. Oke, nanti selanjutnya saudara bisa lihat secara utuh, secara lengkap dalam slide saya, dan saya akan mempresentasikan tentang PT BUMDes. Kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai pengembangan BUMDes. Salah satu contoh pengembangan BUMDes, misalnya dibuat lembaga keuangan mikro dari BUMDes, ya, bagian dari BUMDes, dari kegiatan usahanya atau LKM, kemudian membuat pengelolaan air bersih dan irigasi misalnya, atau membuat pasar desa yang bersih, yang higienis, ya, atau mungkin pasar desa yang syariah, ya, bisa saja seperti itu. Kemudian melakukan perdagangan hasil pertanian, peternakan, perikanan, jadi bisa menjadi distributornya, di BUMDes itu menjadi distributornya. Kemudian adanya usaha jasa transportasi dan komunikasi, dan adanya industri kelompok rumah tangga atau home industry. Nah, ini pengembangan dari BUMDes bisa dilakukan seperti itu. Nah, kalau dalam urutan regulasi, BUMDes ini terkait dengan yang pertama adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah atau pemerintahan daerah, di pasal 213 bagian kelima keuangan desa yang mengatakan BUMDes berdiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, kemudian berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan BUMDes diperkenankan memberikan pinjaman kalau dia berbentuk koperasi. Makanya salah satu kegiatan usaha BUMDes bisa saja berbentuk koperasi, ya, koperasi simpan pinjam misalnya. Kemudian adanya Permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang BUMDes dengan dasar pembentukannya, ya, paling lambat 1 tahun sejak turunnya Permendagri tadi. Kemudian selanjutnya pemerintah kabupaten menerbitkan Perda, ya, peraturan daerah tentang pedoman dan tata kelola dari cara pendirian dan pengembangan pengelolaan BUMDes. Kemudian dibuatlah, setelah tadi saya katakan masyarakat desa bermusyawarah, kemudian dibuatlah Perdes atau peraturan desa yang berpedoman pada Perda dan Permendagri. Nah, kemudian adanya Permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang BUMDes, di mana syarat pendirian pasal 5 ayat 1 dikatakan atas inisiatif pemerintah dan atau masyarakat desa berdasarkan musyawarah dari warga desa. Kemudian adanya potensi ekonomi masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok, adanya sumber daya desa yang belum bermanfaat secara optimal, ya, masyarakat beserta kelompok-kelompok pengelola BUMDes sebagai syarat penggerak dari ekonomi desa, ya. Kemudian adanya unit kegiatan ekonomi yang dibuka secara personal, ya, dan kurang terakomodir oleh desa. Kemudian digunakannya untuk meningkatkan pendapatan dan masyarakat dari pendapatan asli desa. Permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang BUMDes, syarat pendiriannya pasal 5 ayat 2 1 disepakati dalam musyawarah warga desa. Kemudian adanya kesepakatan dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang minimal mencakup dari organisasi dan tata kerja BUMDes. Kemudian penetapan personil pengurus, ya, pengurus dari BUMDes ditunjuk yang mungkin dianggap orang-orang yang capable dalam pengelolaan BUMDes, jadi harus proper, bersih, ya. Jadi jangan asal-asal memilih pengurusnya. Kemudian sistem pertanggungjawaban dan pelaporan kepada kepala desa sebagai pemimpin atau leadership dari desa. Kemudian
pembagian hasil dan kalau terjadi kepailitan dari BUMDes seperti apa. Kemudian hasil kesepakatan menjadi draft peraturan desa dan peraturan desa diterbitkan sebagai pedoman dari berdirinya BUMDes. Kemudian ada juga PP nomor 72 tahun 2005 tentang desa, pasal 79 yang menyatakan mengenai permodalan dan kepengurusan. Ayat 1 mengatakan bahwa BUMDes adalah badan usaha yang dikelola oleh pemerintah desa. Ya. Ayat 2, sumber pengelolaan dari permodalan BUMDes pertama dari pemerintah desa, kedua bisa dari tabungan masyarakat, yang ketiga dari bantuan pemerintah pusat atau provinsi ataupun kabupaten. Ini bisa saja berasal dari dana desa yang diberikan melalui APBN, ya, kemudian turun dalam bentuk APBD. Kemudian penyertaan modal pihak lain atau pihak ketiga lainnya kerjasama atas dasar pembagian hasil. Ayat 3 mengatakan kepengurusan BUMDes terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat. Kemudian Permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang BUMDes, pasal 12 ayat 2, jenis usaha bisa juga jenis usaha jasa, kemudian perdagangan hasil pertanian, penyaluran 9 bahan pokok. Nah, ini yang paling potensial dari BUMDes, ya, penyaluran 9 bahan pokok, beras, jagung, kemudian minyak, kemudian kacang hijau, ketan dan lain sebagainya yang menjadi, atau gula, ya, yang menjadi bagian dari 9 bahan pokok, dan home industry atau industri kecil dan rumah tangga, misalnya membuat tampah, membuat sapu dan lain sebagainya yang disesuaikan dengan potensi dari masing-masing desa. Kemudian dasarnya ada Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Pasal 16 ayat 1 mengenai pengembangan usaha, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengolahan, kemudian pemasaran. Nah, ini yang paling penting untuk pemasaran, ya, jangan sampai nanti produksinya banyak tapi tidak dapat dipasarkan di daerahnya sendiri. Kemudian kepastian dalam sumber daya manusia dan ketersediaan dari teknologi desa tersebut. Jadi di sini masalah teknologi juga merupakan hal yang sangat krusial, karena sampai hari ini pengembangan teknologi di desa itu harus menjadi titik sentral dalam rangka pengembangan usaha desa. Ya, misalnya dalam membuat kemasan tersendiri atau membuat saluran irigasi dan lain sebagainya yang sudah menggunakan teknologi dengan mesin, ya, yang selama ini teknologi untuk irigasi dan lain sebagainya masih dengan kapasitas dengan sumber daya manusia saja, tidak menggunakan teknologi dengan mesin. Nah, oleh karena itu dengan adanya BUMDes bisa dikelola dengan baik sehingga menghasilkan produksi yang sangat baik, sehingga bisa dipasarkan dan dikembangkan di desa menjadi distributor untuk pengembangan hasil dari yang telah diproduksi. Kemudian ada lagi SKB Menkyu, Mendagri, dan Menekop, ya, Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM, serta Gubernur BI tahun 2009 mengenai strategi pengembangan LKM atau Lembaga Keuangan Mikro. Ini undang-undangnya adalah Undang-Undang 1 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Nah, adanya inventarisasi lembaga keuangan mikro LKM yang belum berbadan hukum. Nah, sekarang LKM mikro ini harus berbadan hukum, harus PT ataupun koperasi. Jadi LKM mikro ini bisa menjadi salah satu bidang usaha dari adanya BUMDes, ya. Kemudian adanya peningkatan pengawasan, pemantapan perkembangan LKM, kebijakan transformasi LKM yang belum berbadan hukum misalnya menjadi BUMDes, menjadi koperasi ataupun PT BPR, Bank Perkreditan Rakyat, dan melakukan pembinaan dan pendampingan dalam kegiatan pengelolaan usaha BUMDes. Kemudian adanya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Ini yang paling penting, serta PP nomor 43 tahun 2014 yang mengatur mengenai desa di pasal
87 sampai 90 mengenai pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa. Kemudian hasil usaha BUMDes digunakan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat serta bantuan untuk masyarakat miskin. Kemudian pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten mendorong pengembangan BUMDes dengan memberi akses permodalan, pendampingan teknis dan akses pasar serta melakukan prioritas BUMDes dalam pengelolaan SDM dan SDA di desa. Misalnya seperti daerah di Provinsi Lampung, di daerah Kedondong itu sudah ada potensi tambang emas di sana, tetapi masih emasnya belum bisa digunakan untuk dijadikan dipasarkan, masih digodok atau masih dikelola. Seperti di Tanjung Bintang juga sudah diketemukan di daerah Gunung Batu sana adanya galian untuk di bawah batu-batu itu ternyata ada sumber potensi emas yang sekarang juga sedang dikembangkan, masih menjadi emas muda ya, bukan emas nyotok tapi emas muda ya. Jadi banyak sebenarnya dari desa-desa itu potensi-potensi SDA-nya yang belum berkembang dan belum maksimal dikelola oleh desa.